Malam itu, langit Timur Tengah tidak lagi gelap. Kilatan cahaya terlihat dari kejauhan. Ratusan objek melintas cepat di udara. Sirina serangan udara mulai berbunyi di berbagai kota. Orang-orang berlari menuju bunker. Militer bersiap, sistem pertahanan udara diaktifkan. Ini bukan latihan, ini adalah serangan balasan Iran terhadap Israel. Dalam hitungan jam, konflik yang selama ini berlangsung dalam bayang-bayang berubah menjadi konfrontasi terbuka. Dua kekuatan militer terbesar di Timur Tengah kini saling menyerang secara langsung. Dan dunia mulai bertanya satu hal, apakah ini awal dari perang besar di Timur Tengah? Hubungan antara Iran dan Israel sudah lama dipenuhi ketegangan. Namun menariknya, tidak selalu seperti ini. Pada tahun 1970, Iran dan Israel sebenarnya memiliki hubungan diplomatik yang cukup baik. Situasi berubah drastis setelah Iranian Revolution. Revolusi ini menggulingkan pemerintahan Shah Iran yang pro-barat dan menggantikannya dengan rezim baru yang sangat kritis terhadap Israel. Sejak saat itu, Iran mulai memposisikan diri sebagai salah satu musuh utama Israel di kawasan. Sementara bagi Israel, Iran dianggap sebagai ancaman strategis terbesar di Timur Tengah. Ketegangan ini semakin meningkat ketika Iran mulai mengembangkan program nuklir. Israel khawatir program tersebut suatu hari dapat menghasilkan senjata nuklir. Dan bagi Israel, itu adalah garis merah yang tidak boleh dilewati. Selama bertahun-tahun, Iran dan Israel sebenarnya sudah saling menyerang. Namun tidak secara langsung. Konflik ini sering disebut sebagai shadow war atau perang bayangan. Israel beberapa kali melakukan operasi rahasia terhadap fasilitas militer Iran, sementara Iran mendukung berbagai kelompok militan di Timur Tengah. Di wilayah seperti Suriah, Lebanon, dan Gaza, pengaruh Iran sangat kuat. Salah satu sekutu utama Iran di kawasan adalah Hezbollah. Kelompok ini memiliki ribuan roket yang dapat menjangkau wilayah Israel. Bagi Israel, keberadaan kelompok seperti ini dianggap sebagai ancaman besar, dan selama bertahun-tahun kedua, pihak terus saling menyerang secara tidak langsung. Namun semuanya berubah ketika konflik ini mulai melewati batas yang selama ini tidak pernah dilanggar. Ketegangan akhirnya mencapai titik puncaknya ketika Israel melancarkan operasi militer besar terhadap Iran. Serangan tersebut menargetkan berbagai fasilitas militer dan infrastruktur strategis. Beberapa lokasi penting dilaporkan menjadi sasaran, termasuk pusat komando militer, fasilitas pengembangan rudal, dan berbagai instalasi penting lainnya. Serangan ini mengirimkan pesan yang sangat jelas. Israel tidak lagi ingin hanya menahan ancaman Iran. Israel ingin menghentikannya secara langsung. Namun langkah ini memiliki konsekuensi besar. Karena bagi Iran, serangan ini adalah pelanggaran langsung terhadap kedaulatan negara. Dan dalam doktrin militer Iran, serangan seperti ini harus dibalas. Setelah serangan Israel, para pemimpin militer Iran langsung mengadakan pertemuan darurat. Diskusi berlangsung berjam-jam. Ada dua pilihan yang dipertimbangkan. Pilihan pertama, menahan diri untuk menghindari perang besar. Pilihan kedua, melakukan serangan balasan langsung terhadap Israel. Namun tekanan politik di dalam negeri Iran sangat besar. Publik menuntut pembalasan.
Militer ingin menunjukkan kekuatan, dan sekutu Iran di kawasan juga menunggu reaksi Teheran. Akhirnya keputusan diambil. Iran akan meluncurkan serangan balasan besar-besaran. Ketika operasi dimulai, langit Timur Tengah berubah menjadi medan perang. Iran meluncurkan ratusan rudal balistik. Selain itu, drone kamikaze juga diluncurkan dalam jumlah besar. Tujuannya jelas, membanjiri sistem pertahanan Israel. Israel memiliki sistem pertahanan udara yang sangat terkenal di dunia. Salah satunya adalah Iron Dome. Sistem ini dirancang untuk menghancurkan roket sebelum mencapai target. Selain itu ada juga sistem Aero Missile Defense System yang dirancang untuk menghadapi rudal balistik jarak jauh. Namun ketika ratusan rudal datang secara bersamaan, bahkan sistem paling canggih pun bisa kewalahan. Inilah yang disebut sebagai saturation attack, serangan dalam jumlah besar untuk membanjiri pertahanan musuh. Di berbagai kota di Israel, sirene serangan udara berbunyi tanpa henti. Penduduk diminta segera masuk ke tempat perlindungan. Bunker bawah tanah dipenuhi warga sipil. Militer Israel berada dalam kondisi siaga penuh. Sementara di langit, sistem pertahanan udara terus bekerja. Rudal pencegat ditembakkan untuk menghancurkan ancaman yang datang. Sebagian besar berhasil dicegat. Namun, beberapa tetap berhasil menembus pertahanan. Ledakan terdengar di beberapa wilayah. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, masyarakat Israel merasakan langsung dampak serangan besar dari negara lain. Serangan ini langsung memicu reaksi global. Amerika Serikat meningkatkan kesiagaan militernya di Timur Tengah. Kapal perang dan sistem pertahanan tambahan dikirim ke kawasan tersebut. Negara-negara Eropa juga mulai mengeluarkan peringatan perjalanan. Pasar global langsung bereaksi. Harga minyak mulai bergerak naik. Karena Timur Tengah adalah pusat produksi energi dunia. Jika konflik ini mengganggu jalur energi global, dampaknya bisa dirasakan oleh seluruh negara. Banyak analis khawatir konflik ini bisa berkembang menjadi perang regional. Iran memiliki jaringan sekutu di berbagai wilayah Timur Tengah. Jika konflik terus meningkat, kelompok-kelompok tersebut bisa ikut terlibat. Ini bisa membuka banyak front konflik sekaligus. Israel, Lebanon, Suriah, Teluk Persia. Jika semua front ini terbuka secara bersamaan, Timur Tengah bisa berubah menjadi zona perang terbesar dalam beberapa dekade terakhir. Serangan balasan Iran terhadap Israel menandai babak baru dalam konflik Timur Tengah. Ini bukan lagi perang bayangan. Ini adalah konfrontasi langsung antara dua kekuatan besar di kawasan. Dunia kini menunggu langkah berikutnya. Apakah kedua negara akan menahan diri? Atau justru eskalasi akan terus meningkat? Jawabannya masih belum jelas. Namun satu hal pasti, jika konflik ini terus berkembang, dampaknya tidak hanya akan dirasakan oleh Timur Tengah, tetapi oleh seluruh dunia.